Pagi anak semua. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin bisa dimulai dengan kelas ini bisa. Hadir semua nggak kira-kira Gua masuk cuma izin. sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, biar tambah semangat nih, Ibu minta kalian berbagi diri dulu. Kita akan melakukan ice break. Jadi harus gini, buka tutup, buka tutup, coba buka tutup, 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 tekan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Bisa? Biar semangat semuanya. Oke, bisa kita mulai? Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Jangan semangat lu buat belajar. Sangat dulu. Itu kayaknya sih dalam pilihan kita, kalian tahu nggak sih apa aja yang kebudayaan yang ada di Indonesia? Bisa kita sebutin kira-kira di Indonesia tuh selain kaya akan sukunya, adat istiadatnya, agamanya, pasti memiliki kebudayaan kan? Contohnya apa? Mungkin ibu bisa kasih satu contoh lagu daerah. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Ya? Pakaian adat. Apa lagi nih? Makanan adat. Mungkin makanan adat sih. Mungkin makanan tradisional dari setiap daerah ya. Ada lagi? Kenapa? Senjata. Oke. Rumah adat. Ada lagi? Lagu tradisional. Ada lagi nggak? Ya, tari tradisional. Tari. Ada lagi? Baju juga bisa. Ada sih satu yang belum paling sebutin. Dan satu itu berkaitan dengan materi sejarah kita yang kita belajar, yaitu cerita rakyat. Jadi cerita rakyat atau mungkin bisa kenal dengan nama dongeng atau legenda, pernah dengar kan? Itu merupakan salah satu dari sumber sejarah kita. Ini apa? Ibu kasih contoh satu dari cerita. Ayo sahabat.
melingkup. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Maling Kundang. Kenapa begitu lama sekali? Selamat pagi. Selamat pagi, Marin. Aku udah mandi dulu ya, Bu. Baiklah, nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Maling termasuk anak yang gila. Sejak kecil, ia telah membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Wah, tahu, nak. Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nakoda kapal yang baik, Maling pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Maling, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nakoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu Ibu. Iya, nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Oke, tadi kita udah lihat kan salah satu cerita rakyat dari Sumatera. Dari Padang itu paling mudah. Jadi kalau misalnya kita melihat cerita rakyat itu pasti ada hal atau ada hikmah yang perlu kita ambil atau pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita rakyat tersebut. Nah, mengapa cerita rakyat ini termasuk ke dalam sumber-sumber sejarah lisan? Sebelumnya itu akan jelasin dulu mengenai sumber sejarah. Kalau sumber sejarah itu dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak. Sumber benda atau artefak ini contohnya misalnya kayak dalam bentuk cetak atau dalam bentuk benda. Lalu mengenai sumber sejarah lisan, jadi jenis-jenis sumber sejarah lisan ini adalah tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah data sejarah yang berupa pesan, kesaksian dari turun-temurun yang diturunkan secara tradisi dengan kebudayaan. Tradisi lisan juga disebut sebagai oral tradisi dan dapat berbentuk mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Seperti tadi contoh Maling cerita rakyat Maling Kundang ini juga termasuk ke dalam jenis sumber sejarah lisan. Lalu dari sejarah lisan ini memiliki 3 klasifikasi, yaitu pertama adalah legenda, mitos, dan juga dongeng. Nah, sejarah lisan itu juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah kesaksian lisan oleh para pelaku sejarah, yaitu dengan cara wawancara dengan saksi sejarah dan direkam atau ditranskripsikan dalam buku. Jadi misal nih, ibu datang untuk melakukan penelitian ke Candi Borobudur misalnya, lalu ibu pasti akan mencari para sumber sejarah atau narasumber yang mengetahui mengenai Candi Borobudur itu misalnya sejarahnya, terus bagaimana proses pembuatannya, dibangun pada tahun berapa. Itu merupakan dari karakteristik penulisan yang kesaksian lisan oleh para pelaku sejarah. Jadi kita seperti melakukan wawancara. Lalu karakteristik yang kedua yaitu tradisi lisan. Ini yang tadi bisa disebut dengan cerita rakyat, dongeng, ataupun legenda. Namun, tradisi lisan ini masih sulit untuk dianalisis kebenarannya karena masih harus mencari sumber-sumber atau dari asli atau buku yang bisa menguatkan bahwa cerita itu beneran terjadi atau tidak. Contohnya, kayak
Takutnya nanti kalian sama teman kalian jadi biar bagi rata. Oke, kita hitung aja ya. Hitung 1 sampai 5. Ya, oke. Dimulai dari sini. 1. 2. Oke, sekarang mungkin bisa duduk per kelompok yang satu dengan yang satu. Duduk per kelompok ya. Yang kelompok ini aja deh. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 1 boleh berapa? Yang cewek. Jadi ibu bakal ngasih tugas. Jadi di sini ada lembar tiga. Jadi ibu bakal kasih setiap kelompok bakal kasih satu di terakhir. Tugas kalian adalah mencari, membaca dulu yang pertama, lalu mencari apa yang menjadi latar di dalam cerita rakyat tersebut. Lalu siapa saja tokoh-tokoh yang ada. Lalu apa sih rakyat itu berasal dari daerah mana, dan yang terakhir pesan moral yang bisa diambil dari cerita rakyat tersebut. Bisa ya?
kami. Maunya dimatikan bulan ini biar bagus mereka berkomunikasi. Oke, aku nama judul cerita. Yang lain yang dulu kami teman-teman. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di dalam kelompok kami ada Edgar, Darius, Tiara, dan Gabriela. Kami akan satu judul cerita rakyat tersebut. Legenda Putri Kuntio. Disebutkan apa saja yang menjadi latar dalam cerita rakyat tersebut. Jepang, lautan, motor di motor, pantai Manangau, tanah Manangau, dan gunung Markus. Nomor 3, siapa saja tokoh yang menjadi cerita tersebut? Kaisar, Bumi, Ito, Karema, Eko Sumedep, Eko Sumilang, Thor, Eko Barat. Kelompok 1 tidak boleh mengucapkan nama sembarangan. Sekian dari kami, terima kasih. Tadi kalau kita tidak tentang apa? Legenda Putri Lumi yang berasal dari Coba kita tahu ya. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dikenalkan ya? Ya, ada. Nama saya Yasmin Juli Jero bisa Yasmina atau kelompok 1. Apa judul kita yang rakyat tersebut? Sebutkanlah apa saja yang menjadi latar dalam cerita rakyat tersebut. Latar tempat kerajaan candi kan. Dua latar waktu matahari terbit malam pagi. Dari cerita rakyat tersebut, pesan moralnya jangan memaksa kehendak sendiri sehingga tidak memiliki perasaan orang lain, memikirkan perasaan orang lain. Sekian hasil presentasi kami. Halo teman. Selamat siang. Kami dari kelompok ini, kami ada beberapa anggota. Saya ya. Baik kan? Kita mulai dari soal pertama. Apa judul cerita rakyat tersebut? Batu-batu. Nomor 2, sebutkanlah apa saja yang menjadi latar dalam cerita tersebut. Tata tempat, Danau Toba. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan satu cerita rakyat dari berbagai daerah yang berbeda ya. Jadi cerita rakyat itu mengapa disebut sebagai salah satu sumber sejarah kita, yaitu karena
Ya, oke. Jadi dari cerita rakyat itu juga kita bisa belajar mengenai pesan moral apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita refleksikan di dalam diri. Oke? Ya, siap. Udah mau habis ya. Jadi langsung aja. Jadi apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari sejarah tulisan ini? Mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan? Bisa lebih dalam mengenal tentang perbedaan. Jadi dari kita belajar sejarah ini kita bisa tahu nih apa aja sih kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia yang bisa menjadi sumber sejarah kita. Contohnya tadi cerita rakyat, dongeng, dan juga legenda. Supaya kita juga bisa lebih mengenal mengenai budaya-budaya Indonesia. Dan tadi itu ke kelompok satu, mereka kurang paham ini, kurang paham juga mengenai cerita Roro Jonggrang. Padahal cerita Roro Jonggrang ini lumayan cukup terkenal ya. Yaitu mengenai yang Roro Jonggrang ini menyuruh laki-laki yang ini namanya. Kita break lagi sebentar ya. Nanti semangat lagi untuk pelajaran selanjutnya. Sekali aja. Yuk, berdiri lagi. Masih ingat ya yang tadi? Nggak kemasukin fokus. Iya, suaraku Satu, dua, tiga. Pelajaran tadi kan yang pertama perempuan laki-laki ya. Sekarang perempuan ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebesar dari pelajaran ini Elizabeth. Semoga yang diajarkan oleh Elizabeth dapat kami mengerti dengan gambaran semua.